Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami mengenai pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Atia Nashwa dari kelas 12 MIA 2 SMA IT Al-Islam Maros. Perkenalkan, nama saya Andi Nurhalisa. Perkenalkan, nama saya Marfuah. Perkenalkan, nama saya Ulfina Nurhaliza. Perkenalkan, nama saya Farida Fauzia. Perkenalkan, nama saya Naurana Syifa. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Latar belakang. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Yang dimaksud dengan pertumbuhan adalah proses perubahan atau pertambahan ukuran yang meliputi volume, massa, tinggi, jumlah, dan panjang. Pertumbuhan bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan tidak dapat kembali atau irreversible. Perkembangan adalah perubahan menuju kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi pada seluruh makhluk hidup. Salah satunya tumbuhan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu makhluk hidup. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Faktor internal meliputi yang pertama yaitu gen, yang kedua yaitu hormon auksin, sitokinin, giberelin, asam absitat, gas etilen, kalin, dan asam traumalin. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari luar tumbuhan, yaitu lingkungan beserta komponen abiotiknya. Faktor eksternal meliputi yang pertama yaitu air, yang kedua yaitu cahaya, yang ketiga yaitu kelembapan, yang keempat adalah suhu, yang kelima adalah kesuburan tanah, dan yang terakhir yaitu makanan atau nutrisi. Cahaya adalah salah satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Cahaya yang dibutuhkan tumbuhan tidak selalu sama pada setiap tanaman. Ada jenis-jenis tumbuhan yang memerlukan cahaya banyak, dan ada pula yang memerlukan cahaya sedikit untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Berdasarkan landasan teori tersebut, maka kami akan melakukan percobaan dengan judul Pengaruh Cahaya Matahari Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Kacang Hijau atau Vigna radiata. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum ini adalah 1. Bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau? 2. Apa perbedaan antara biji kacang hijau yang tumbuh di tempat yang terang dengan yang tumbuh di tempat gelap? 3. Dari kedua tanaman tersebut, manakah yang lebih cepat tumbuh? Tujuan yang pertama, mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Kedua, mengetahui perbedaan antara biji kacang hijau yang tumbuh di tempat terang dengan yang tumbuh di tempat gelap. Ketiga, mengetahui antara kacang hijau manakah yang lebih cepat tumbuh. Variabel. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas yang digunakan adalah pengaruh cahaya matahari. Yang kedua, variabel terkontrol, berupa jenis kacang hijau, suhu ruangan, jumlah air, dan media tanam yang sama. Yang ketiga, variabel terikat, yaitu pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. 언젠간 이 어둠이 걷히고 따스한 햇살이 이 눈물을 말려주게 기다리면 언젠가 오겠지 밤이 길어도 해는 뜨듯이 아픈 내 가슴도 언젠간 매번 마주칠 때마다 네가 웃어줄 때마다 조금씩 내 안에 조금씩 널 향한 마음이 자라더니
I see you driving your car down to school. Pembahasan. Dari hasil pengamatan tersebut dapat kami simpulkan bahwa perbedaan perlakuan terhadap biji kacang hijau akan mempengaruhi pertumbuhannya, yaitu cahaya sangat berpengaruh bagi pertumbuhan biji kacang hijau. Cahaya yang banyak akan membuat biji kacang hijau tumbuh dengan baik, sedangkan cahaya yang kurang akan membuat tumbuhan tumbuh abnormal. 2. Perbedaan perlakuan terhadap tanaman biji kacang hijau menyebabkan beberapa perbedaan terhadap pertumbuhannya. Tanaman kacang hijau yang ditempatkan di tempat terang tumbuh dengan normal. Hal ini ditandai dengan warna daun yang hijau dan batang yang kokoh. Tanaman kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap akan tumbuh abnormal. Hal ini terlihat dari daun yang cenderung berwarna kuning serta batang yang layu. Pada tanaman yang tumbuh di tempat gelap, batangnya cenderung bengkok. Bengkoknya tanaman ini menandakan masih adanya cahaya yang mengenai tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut tumbuh ke arah datangnya cahaya. Yang ketiga, dari kedua tanaman tersebut, kacang hijau yang lebih cepat tumbuh adalah kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap. Hal ini dibuktikan dengan tanaman kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap memiliki batang yang lebih tinggi daripada tanaman yang tumbuh di tempat yang terang. Selanjutnya bab 4, yaitu penutup. Kesimpulan, dari hasil penelitian yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa tanaman biji kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap dan tempat terang mempunyai perbedaan. Tanaman biji kacang hijau yang berada di tempat terang pertumbuhannya akan lebih lamban. Hal ini terlihat dari tinggi batang yang jauh berbeda dibandingkan tanaman biji kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap, walaupun keduanya mendapat perlakuan yang sama. Selain itu, tanaman kacang hijau yang tumbuh di tempat terang, daunnya akan berwarna hijau dan tebal, serta memiliki batang yang kokoh dibandingkan tanaman yang tumbuh di tempat gelap. Nah, tanaman biji kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap mengalami peristiwa etiolasi. Nah, hal inilah yang menyebabkan pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan tanaman yang tumbuh di tempat terang. Saran: dalam melakukan pengukuran terhadap tanaman biji kacang hijau, diperlukan ketelitian agar data hasil pengamatan lebih akurat, yaitu dengan menggunakan alat pengukuran yang sama dan waktu pelaksanaan pengukuran yang terjadwal dengan baik. Selain itu, sebelum melakukan percobaan, hendaknya periksalah dulu bibit atau biji kacang hijau yang akan digunakan agar mengurangi resiko tanaman yang tidak tumbuh.